Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kali ini kita masuk ke entry penyetoran pajak. Jadi menu penyetoran pajak ini digunakan untuk melakukan penyetoran pajak yang sudah dipungut melalui bukti kwitansi pembayaran. Nah, satu SSP itu hanya bisa digunakan untuk menyetorkan satu jenis pajak. Satu SSP ini bisa terdiri dari kumpulan potongan pajak dari beberapa nomor bukti pengeluaran. Nah, seperti kayak penyetoran pajak honorarium narasumber atas 5 kwitansi pembayaran honor dari narasumber yang berbeda. Nah, ini dapat dikumpulkan dalam satu SSP. Jadi, jenis penyetoran pajaknya itu pajak honorarium narasumber, tapi ada 5 kwitansi. Nah, itu bisa dijadikan satu SSP, yaitu SSP untuk honorarium. Nah, seluruh pajak yang dipotong melalui bukti-bukti pengeluaran ini disetorkan ke kas negara sesuai dengan batas waktu selambat-lambatnya yang sudah ditetapkan oleh peraturan pajak. Rincian pajak yang disetor ini bisa dilihat di buku kas pembantu pajak di aplikasi Siskedes ini. Nah, untuk melihat buku kas pembantu pajak, kita ke menu data entry. Nah, ini data entry, lalu ke penata usahaan, kemudian di penyetoran pajak. Nah, ini menu penyetoran pajak, kita klik yang penyetoran pajak. Nah, di sini muncul nih ada data penyetoran pajak, ada tab pajak sama rincian bukti. Nah, di sini kita tambah. Kita klik tambah, muncul nomor buktinya ini nomor bukti 001 garis miring SSP, lalu nomornya 02 2001 2019. Nah, di sini setelah kita tambah, kita isi di sini tanggal bukti, lalu ada nomor bukti, kode rincian, keterangan, identitas menyetor, dan cara penyetorannya. Nah, kemudian kita isi di sini. Nah, untuk buku kas pembantu pajaknya bisa dilihat di modulnya. Di modulnya itu ada buku kas pembantu pajak. Itu ada kwitansi-kwitansi dari pajak-pajak yang sudah diinput. Nah, di sini dicontohkannya dua penyetoran pajak di modulnya itu. Yang pertama nomor kwitansi 0012 SKT garis miring SKT garis miring 01 garis miring 2019 atas nama UD Mebel Jaya untuk PPN 272.727 dan PPH 22 40.909. Nah, di sini dia tadi kan sudah ditambah. Nah, buktinya itu 001 garis miring SSP ini. Kemudian tanggal bukti ini kita kosongin dulu. Bukan tanggal bukti, ini kita isi. Di sini kita isinya tanggal 10 Maret 2019. Nah, lihat di buku kas pembantu pajaknya. Di buku kas pembantu pajak itu lihat di tanggal setor pajak dan bukti setor. Di situ yang kwitansi 0012 garis miring KWT garis miring 01.01 garis miring 2019 yang UD Mebel Jaya. Tanggal setornya itu tanggal 10 Maret 2019. Nah, nomor buktinya ini dia 002 SSP 02 garis miring 2001 garis miring 2019. 2019. Kemudian kita klik di sini kode rinciannya. Dan ini dilihat dia PPN. Ada PPN 272.727. Kita klik yang potongan pajak PPN pusat. Ini kita pilih. Nah, muncul tuh dia kode mapnya, lalu di sini keterangan kita tulisnya UD Mebel Jaya. UD Mebel Jaya. Lalu di sini diisi nama WP-nya. Lihat di buku kas pembantu pajak. Nah, di situ disebutkan di tanggal setor pajak dan bukti setor itu penyetornya Rani Atun atas nama Rani Atun. Berarti WP-nya ini si Rani Atun.
Nah, alamat WP di situ nggak disebutkan, NPWP juga nggak disebut lagi. Langsung diklik itu sudah muncul TTD-nya, dan di situ keterangannya dia dibayar secara tunai. Nah, ini sudah tunai. Nah, lalu bisa kita simpan. Nah, ini berarti sudah masuk yang tanggal 10 ini. Nah, kemudian di sini tanggal 10 kita klik 2 kali. Muncul di rincian bukti. Nah, rincian bukti ini kita tambah dulu. Terus di sini ada nomor bukti potong yang ini yang seperti tanda recycle ini. Ini kita klik. Nah, muncul nih nomor bukti. Di sini kita cari yang nominalnya 272.727. Lihat di buku kas pembantu pajaknya itu kan nominalnya yang 272.727. Berarti yang ini yang 0018 KWT 02. Ini kita pilih. Udah muncul potongan pajak PPN pusat 272.727. Ini kita simpan. Nah, ini sudah disimpan, kita balik lagi ke tab pajak. Di tab pajak ini kita tambah lagi. Nah, setelah ditambah, di sini dilihat yang ini masih yang kwitansi 0012. Dia kan 0012 ini ada PPN dan PPH 22. Tadi PPN nomor buktinya 001, nah sekarang PPH nomor buktinya 002. Itu tanggal buktinya sama, tanggal 10 Maret 2020. Kode rinciannya di sini kita pilih potongan PPH 22. Nah, sudah kita isi keterangannya UD Mebel Jaya. Nah, di sini sudah, terus nama web juga sama, Rani Atur. Dibayarkannya secara tunai, lalu kita simpan. Nah, setelah disimpan, ini yang nomor bukti, kita klik 2 kali lagi. Terus di sini rincian bukti kita tambah, klik yang hijau ini. Kita cari media yang nominalnya berapa. Di situ nominal PPH-nya adalah 40.909. Nah, berarti yang ini yang nomor buktinya 0018 KWT. Di sini kita pilih. Sudah sama semua, kita simpan. Nah, lalu kita balik ke tab pajak lagi. Kita tambah. Nah, ini 003. Di sini kita lihat yang nomor 2. Tadi kan dicontohkan yang nomor kwitansi 0011. Ini kwitansi 0011 garis miring KWT. Tanggal kwitansinya tanggal 5 Februari. Lihat di sini dia ada PPN. Nah, tanggal bukti setornya tanggal 10 Maret 2019. Kita isikan tanggalnya 10 Maret 2019. Kode rinci lagi. Kode rinciannya potongan pajak PPN pusat. Keterangannya di situ dia servis makmur. Dia tadi nama WP-nya dia di buku kas pembantu pajaknya itu senilai 202. Oh, bukan. Nama WP. Nah, di sini penyetornya Rani Atun, masih sama. Alamat WP sama NPWP dikosongkan, pembayarannya tunai, terus kita simpan. Nah, setelah disimpan, SSP 003 diklik 2 kali. Di sini kita tambah, kita klik nomor bukti potong. Nah, kita cari di situ yang ini PPN ini 202-nya itu 0017 garis miring KWT 227.273. Kita pilih, sudah sesuai, kita simpan. Kemudian balik lagi ke tab pajak. Setelah balik ke tab pajak, kita tambah. Dan ini nomor buktinya 004 SSP. Ini untuk PPH
pasal 22. Di situ tanggal buktinya kita lihat yang servis makmur tanggal 10 Maret 2019. Ada rinciannya, servis makmur. Nama WP-nya di situ masih Raniatun. Disetorkannya secara tunai. Ini diklik tunai, terus kita klik simpan. Nah, setelah itu kita klik 2 kali yang nomor SSP 004. Nah, ini sini kita tambah. Nah, diisi nomor bukti potongnya itu yang hijau-hijaunya ini diklik. Lihat di situ PPh 22-nya itu sebesar 34.090. Nah, yang kwitansi nomor 0017. Ini 34.090 dipilih, kemudian kita simpan. Bisa ditutup. Oke, kalau sudah ditutup, yang tadi penyetoran pajak, lanjutkan input penyetoran pajaknya sampai ke yang paling akhir itu ya CV karya teknik. Itu kalian input penyetoran pajaknya. Nah, kalau sudah ingin melihat bentuknya seperti apa, bisa diklik misalnya di sini yang nomor 1, terus kita cetak ini ya. Nah, akan muncul surat laporan pajak atau SPSP-nya seperti ini. Nanti kalau misalnya sudah yang asli, mungkin bisa lebih lengkapi lagi seperti NPWP-nya biar bisa langsung terisi. Lalu nama WP-nya tadi kata Niatun, karena wajib pajaknya itu di pemerintah, karena yang menyetorkan kan si pemerintah desa C. Nah, jadi yang nama WP-nya itu adalah si Raniatun ini yang menyetorkan, lalu alamatnya itu langsung terisi, ada NOP, lalu ada alamat OP. Nah, ini ada kode akun pajak, jenis kodenya. Nah, di sini ada uraian pembayarannya, UD Mebel Jaya, untuk masa pajaknya Maret. Nah, ini ada tahun pajaknya juga. Nah, jumlah pembayarannya juga sudah terisi, sudah langsung terisi. Nah, semuanya di sini pokoknya sudah langsung terisi, wajib pajaknya desa C, tanggalnya, dan nama. Nah, ini bisa di X, lalu ini ditutup, bisa keluar. Nah, setelah itu kita masuk ke laporan penatausahaan. Untuk di laporan penatausahaan bisa dilihat di modulnya, itu ada entry mutasi kas, pendapatan bunga dan biaya admin bank, bisa dibaca di modulnya. Lalu ada cetak laporan penatausahaan. Nah, di sini yang dicetak laporan ini ada 9, buku kas umum, pembantu kas tunai, buku kas pembantu kegiatan, pembantu panjar, pembantu penerimaan, SPP pengeluaran, dan register kwitansi pembayaran. Nah, untuk cetak laporan di sini kita klik laporan, menu laporan, kemudian di penatausahaan. Nah, ada buku kas umum bulanan. Nah, buku kas umum bulanan ini ditutupnya setiap akhir bulan, dilaporkan oleh Paur Keuangan kepada Sekretaris Desa, paling lambat itu tanggal 10 di bulan berikutnya. Lalu buku kas umum ini periode Januari 2019. Di sini kan buku kas umum. Nah, lihat di sini tanggalnya itu tanggal 1 Januari 2019 sampai 31 Januari 2019 kita isinya. Karena ini yang tadi. Lalu kecamatannya kita pilih di sini, kecamatan B, desanya desa C. Puter desa C 31 Januari 2019. Di sini print to file, lalu bisa cetak. Nah, ini ditunggu dulu.
Nah, nanti akan muncul print previewnya seperti ini. Bisa dilihat di sini, ini buku kas umum Pemerintah Desa Aceh tahun anggaran 2019. Ada nama kecamatan, kabupaten, dan provinsinya. Nah, di sini juga, nah, kalau bisa dibesarkan, pencet yang ini. Ini bisa dibesarkan, bisa dilihat di sini rincian-rincian yang sudah yang diinput kemarin-kemarin. Bisa dicek juga di di modulnya juga. Kemudian di close. Kemudian buku pembantu kas umum. Nah, KUR Keuangan ini membuat buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar. Di buku pembantu kas tunai, ini periode Januari 2019, kita ke sini buku pembantu kas tunai, tanggal 1 Januari 2019 sampai 31 Januari 2019, kecamatan desanya sudah sama, puternya Desa C 31 Januari 2019, print to file, kita cetak. Nah, bisa lihat di sini. Ini adalah buku pembantu kas tunai. Bentuknya seperti ini. Untuk buku tinggal kita pindahin. Tanggalnya juga sama, tak aja. Ini buku pembantu bank Pemerintah Desa C, Kecamatan B. Bisa dilihat di sini. Untuk total-totalnya nanti bisa disamakan sendiri. Lalu buku kas pembantu pajak. Tanggalnya masih sama. Memenuhi kriteria. Di sini juga dicontohnya seperti itu sih. Coba kita ke sampai bulan Maret. Nah, kalau sampai bulan Maret, sepertinya ini muncul. Karena kan tadi saat kita input penyetoran pajak, bisa dilihat di situ masa pajaknya dari Maret sampai Juni. Nah, tadi data tidak tersedia karena dia tanggal 1 Januari sampai 31 Januari itu belum ada yang berhubungan dengan pajak. Ini masih loading. Nah, di sini bisa dilihat untuk buku kas pembantu pajaknya. Bentuknya seperti ini. Buku kas pembantu pajak Pemerintah Desa C, Kecamatan B, tahun anggaran 2019. Nah, bisa kelihatan karena kan di transaksi mulai bulan Februari, makanya tadi saat kita tulisnya itu sampai 31 Januari itu tidak ada. Terus ada buku kas pembantu panjar, ini periode Januari 2019. Kita ke sini pembantu panjar, di sini kita ubah lagi jadi, dan ini putarnya jadi Januari lagi. Nah, di sini sudah kelihatan samakan dengan modul. Nah, setelah tadi yang perlu dicetak, begitu cara cetaknya itu sebenarnya tinggal dipilih aja, cuman menyesuaikan tanggal sampai dengan tanggal berapa, lalu kecamatan desanya juga sudah bisa terisi langsung. Bisa kalian isi langsung karena di sini baru satu, nggak perlu milih-milih banyak, tinggal menyesuaikan tanggalnya aja. Di sini kita klik keluar. Kita
masuk ke laporan pembukuan. Bisa dilihat di sini. Cetak laporan pembukuannya ada 7 laporan. Kita ke laporan pertama, laporan keuangan tahun anggaran 2019, laporan realisasi APB desa. Dia ada di laporan, lalu ke pembukuan. Nah, untuk laporan realisasi APB desa ini kita tulisnya tanggal 1 Januari 2019 sampai 31/12/2019 karena ini periode 1 tahun. Kacamata tinggal dipilih, terus di checklist APB desa atau anggaran perubahan, footer 31/19. Print to file, jangan lupa. Ini masih nunggu. Nah, ini udah muncul laporan realisasi APB. Bisa dilihat di sini. Nanti bisa disamakan dengan modulnya. Ini kita close lagi. Kemudian ke laporan realisasi kegiatan. Laporan realisasi kegiatan. Ini yang nomor 3. Laporan realisasi anggaran desa per kegiatan. Tanggalnya masih sama. Dari tanggal 1 sampai 31. Kecamatan semuanya sama. Nah, ini tinggal kita cetak. Nah, di sini bisa dilihat. Ini agak ke pending, ke loading dia. Dan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa. Bisa kita close. Kemudian untuk yang melihat laporan-laporan lainnya bisa kalian lihat juga. Mungkin di sini kalau kalian mau lihat juga, karena di modulnya juga sudah habis. Ini untuk pendapatannya. Jadi per kegiatan itu, ini kan per kegiatan tadi realisasi anggaran desa juga. Untuk contoh laporannya bisa kalian lihat-lihat, pokoknya seperti ini. Jadi cara melihat laporan keuangannya di situ. Nah, ini bisa keluar. Jadi tadi ada 2 untuk laporan penatausahaan sama laporan pembukuan. Nah, sekian untuk materi Fiskedes. Nanti setelahnya akan ada latihan-latihan yang bisa kalian kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.